Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Ayyamul Bait, pertengahan bulan Syawal, Allah perkenankan kita kembali pada pagi hari ini khususnya. Allah beri kesempatan kita untuk menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi dan diberikan kita peluang-peluang kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan kebaikan, menebar kebaikan dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pagi hari ini insyaallah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mendiskusikan tentang kompetensi sumber daya manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bekal kita menghadapi era yang disebut era disrupsi atau era yang tidak bisa ditebak. Discontinue, disrupsi, era yang tidak bisa diprediksi. Bukan hanya cuacanya saja yang tidak bisa diprediksi. Ya, kayak kemarin, tidak tahu di sini hujan apa tidak. Di Jakarta kemarin hujan lebat sekali. Baik, saya akan memulainya dengan surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah menyebut amanu wa 'amilu. Di dalam Al-Quran ada 52 ayat yang menyebut iman dan amal. Dari 52 ayat itu disebutkan plural. Hanya 6 ayat saja yang menyebut secara single. Wa man taba wa amana wa amila shalihan. Itu salah satunya. Di surat Al-Furqan, di surat Toha juga ada. Jadi iman dan amal itu korelasinya kuat sekali. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seseorang yang sering ke masjid, maka ketahuilah dia itu imannya baik. Nah, jadi jangan sampai kita hari ini sedang didistrak. Kita yang penting mah imannya, jadi amalnya nggak penting. Ada yang bilang begitu. Oh, kita yang penting amalnya, iman mah urusan masing-masing. Kadang begitu. Jadi hari ini kita mulai diragukan, dibuat ragu, bukan diragukan ya, dibuat ragu bahwa orang yang kelihatannya baik itu belum tentu baik. Buktinya apa? Mohon maaf, orang kalau tertangkap misalnya korupsi atau melakukan tindak pidana, pada saat dia diadili pakaiannya sopan sekali. Yang perempuan menutup aurat, yang laki-laki pakai peci. Ya. Nah ini pelecehan sebenarnya. Ya kita enggak, itu hak asasi masing-masing ya pakai baju begitu. Tetapi dalam satu sisi itu memperburuk citra. Ya tapi nggak apa-apa, orang kita mayoritas Muslim di sini. Kalau di tempat yang mayoritasnya Muslim juga akan begitu. Jadi sesungguhnya iman dan amal baik itu korelasinya kuat. Maka tidak ada lagi yang mengatakan saya penting mah Ustadz yang dijilbabi hatinya dulu daripada fisiknya. Dua-duanya. Loh kok enggak sedekah? Saya sedekah nanti kalau udah ikhlas. Ya nggak akan ikhlas, karena ikhlas itu latihannya dari sedikit-sedikit. Ya umumnya orang kalau sedekahnya sedikit mah ikhlas. Jarang orang sedekah sedikit nggak ikhlas. Yang sulit adalah sedekah banyak dan ikhlas. Terus sering, itu sulit.
Kalau sedekah sedikit saya yakin nggak ada yang nggak ikhlas. Kecuali dia punyanya cuma itu mungkin bisa jadi ikhlasnya bertahap. Nah, jadi iman dan amal soleh. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebutkan ada istilah ahsanu amala. Itu disebut di dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 7 dan ayat 30. Ini saya ambil yang ayat 30-nya. Nanti surat Hud dan surat Al-Mulk itu jelas-jelas di situ ujian ya. Ini saya ambil yang tidak ujian. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini sama dengan yang tadi. Lalu apa penekanan Allah di sini? Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Kalau di dalam Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dinilai Allah adalah kualitas. Ya sama dengan tadi yang Al-Fakir sebut, sedekah itu yang dinilai adalah kualitasnya. Tapi jangan mengabaikan kuantitas. Nah, ini ketika disebut ahsanu amala berarti saya berarti berbuat tidak perlu baik-baik, nggak perlu banyak-banyak, yang penting berkualitas. Tidak juga, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang menyebabkan Allah ridho kepada kita itu apakah sholat kita, apakah puasa kita, apakah birrul walidain kita. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih ya, disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sekalipun itu kecil, sekedar tersenyum ya. Tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik kita sendiri, itu tidak boleh, apalagi orang lain. Misalnya ada orang sedekah, dia ya sedekah sedikit banget, jangan diremehkan. Apalagi kalau dia mampunya segitu. Beda kalau dia memang harusnya mampunya banyak tapi segitu, itu lain. Tapi kita nggak boleh ngejudge juga. Bisa jadi dia sudah sedekah di tempat lain. Jadi inti dari permasalahan yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kita punya kompetensi itu multitasking, bukan hanya satu. Nah, karena patokan kita adalah ahsanu amala tadi itu. Untuk menjadi ahsanu amala kita tidak tahu. Makanya apakah yang membuat Allah ridho itu? Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan itu semua diwajibkan. Nah, yang diwajibkan itu minimalis. Artinya itu standar minimal kita lakukan. Salat subuh itu standar minimal. Tambahannya apa? Salat sunnah fajar. Yang dalam hadisnya khairun laka minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain khairun laka minad dunya, ada khairun laka min khumurin ni'am, min khumurin na'am. Khumurin na'am itu adalah onta yang merah. Onta merah itu onta terbaik. Kalau onta biasa itu mungkin sekitar 40-50 juta. Onta merah bisa 2 kali lipatnya, hampir 100 juta harganya. Kalau sekarang ya. Jadi sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik dari itu. Nah, itu tambahannya. Nah, bisa ditinggal, bisa dilakukan. Tergantung kita mau membayangkan bagaimana itu. Tapi sholat subuh tidak bisa ditinggal. Gitu ya. Nah baik, kita masuk ke standarnya. Sebelum ke masuk kompetensi, ini menyambung di bulan Ramadan lalu kita mendiskusikan tentang halal lifestyle. Jadi yang jadi patokan 5 hal ini. Agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Segala sesuatu yang kita lakukan patokannya ini. Mengamankan agama kita atau membahayakan. Mengamankan jiwa kita atau membahayakan. Melindungi akal kita atau membahayakan. Mengamankan harta kita dan orang lain atau membahayakan. Mengganggu kehormatan kita dan kehormatan orang lain atau membahayakan. Patokannya begitu aja. Jadi enak kalau kita melakukan sesuatu atau dapat tawaran job atau pekerjaan atau apa saja, itu standarnya 5 ini. Oh enggak, ini bagus untuk menguatkan agama, melindungi jiwa, ya, mengembangkan dan menjaga akal, juga harta, kehormatan. Oh berarti saya kerjakan. Tapi kalau membahayakan salah satunya berarti jangan dikerjakan. Membahayakan agama, ada potensi
syirik sekalipun kecil, tinggalkan. Membahayakan jiwa, baik menimbulkan penyakit atau membahayakan nyawa gitu ya. Menjorokin orang misalnya, jorokin orang itu kan membahayakan. Atau mau ngeprank, sekarang kan begitu. Ya kalau ngeprank orang kaget, jantungan, meninggal dunia, itu membahayakan. Berarti nggak boleh ngeprank itu sebenarnya, hati-hati. Lagi tren kan dibuat konten, akhirnya orang membuat konten tidak memperhatikan unsur 5 ini. Yang penting dia viral, ya. Ini dunia yang sekarang terjadi. Baik, nah inilah kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kompetensi keunggulan. Di dalam Al-Quran itu semua amal baik itu menggunakan frasa ini, fastabiqul khairat, ya, wasari'u, bersegera, fafirru ilallah, al-muttaqin. Muttaqin itu di atasnya sekedar beriman, muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu bukan sekedar melakukan. Jadi kalau kita misalnya sholat seperti sekarang, yang penting saya mah contreng sholat aja, itu belum. Sekalipun ada hadis, ya Rasulullah, apakah kalau saya melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan dan tidak aku tambahi, aku masuk surga? Iya, kalau kamu serius. Tapi itu minimalis, sulit. Makanya perlu ibadah sunnah. Kenapa di bulan Ramadan kita puasa 30 hari atau 29, ya 30 hari lah, 1 bulan. Terus Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menambahnya 6 hari, ya, ma'atba'ahu bisittin min syawal faka'annama yasumad dahra kullah. Kenapa perlu 6 hari di bulan Syawal? Karena itu fluktuasi yang ditoleransi. Kalau orang dari puasa kemudian tidak sama sekali, baca Quran tidak sama sekali, qiyamul lail tidak sama sekali, itu bahaya. Dan Allah tahu manusia pasti punya fluktuasi di bulan Syawal. Nah, fluktuasi yang aman itu nilai minimalnya 20%. 6 dari 30 itu 20%. Kalau kita sanggup puasa sunnah lebih dari 6 nggak ada masalah. Ya. Minimal 6 hari di bulan Syawal ini kita puasa. Jadi tingkat penurunannya itu maksimal penurunan kita lakukan atau minimal kita puasanya, ya sekalipun tidak diwajibkan ya, tapi itu salah satu standarnya adalah 20%. Nah ini kalau saya bicara di depan para ekonom, itu yang akan saya tambah lagi. Nah, kalau di sini gini, sampai di sini aja. Yang kedua, kompetensi ilmu dan wawasan. Ini penting. Orang punya ilmu itu akan menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Orang punya ilmu, ya. Kemudian konsistensi identitas. Dia dimanapun aja harus jelas. Kita tidak boleh takut menyembunyikan identitas kita. Strategi boleh, tapi identitas kita harus jelas. Saya Muslim, saya laki-laki, ini juga harus jelas ini. Dan harus dididik dari kecil. Ini penting. Kenapa saya katakan? Kemarin Al-Fakir berdiskusi dengan beberapa pakar terkait dunia seni. Zaman dulu, saking hati-hatinya ulama kita di pesantren itu, kalau ada pementasan, jadi karena namanya pesantren, tokoh laki-laki diperankan perempuan, tidak ada masalah. Karena untuk menghindari pegangan tangan misalnya ya. Tokoh perempuan diperankan laki-laki tidak ada masalah untuk menghindari pegangan tangan dengan lawan jenis. Tapi kalau hari ini justru bahaya begitu. Dan itu terjadi hari ini. Betapa bangganya orang memerankan tokoh perempuan padahal dia laki-laki. Dan itu sekarang dipertontonkan, lebih dari itu sekarang. Ya. Jadi dunia sudah berubah. Maka identitas itu harus jelas, termasuk tradisi kita. Yang kita ikuti tradisi yang tidak baik, mohon maaf, diambil dari barat. Padahal di barat itu banyak sekali yang baik, tapi yang sayang diambil adalah tradisi yang tidak baiknya. Tradisi yang tidak baik mereka adalah nikah tidak penting misalnya. Mereka nikah tidak penting. Ada orang anaknya udah 3 baru nikah. Itu kan aneh, kalau di kita tidak boleh kan.
Tradisi kayak begitu nih, hidup serumah tanpa ikatan. Ya, banyak sekarang tradisi-tradisi yang diimpor dari mereka, yang itu sebenarnya tradisi yang tidak baik. Kenapa kita nggak ngambil suka membacanya, keteraturannya, kedisiplinannya, kejujuran, harus itu yang diambil. Maka yang keempat perlu kompetensi akhlak. Nah, akhlak ini umum. Ya, orang baik itu standarnya, sekalipun ada yang mengatakan baik kan tergantung, dah. Namanya orang baik di mana aja sama. Mau bapak cari ya dari Amerika, Eropa, Rusia, yang paling selatan juga. Semua standar kebaikan itu sama. Yang tidak sama itu kemudian tradisi. Nah, tradisi itu kita lihat. Ada tradisi yang diada-adakan, ada tradisi yang memang itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu pun Al-Quran sebagian mengkritisi. Ada tradisi wa'dul banat. Itu tradisi yang buruk. Orang malu punya anak perempuan. Sampai kemudian sebagian anak perempuannya itu dibunuh, tidak semua. Dan itu tidak dilakukan oleh semua orang. Tapi Al-Quran mengkritisi karena itu tradisi. Kok malu punya anak perempuan? Dikritisi. Ada di dalam surat Al-Maidah juga. Ada disebut as-saibah, ham, wasilah. Itu binatang kalau sudah 5 kali melahirkan, oh sudah, dia harus tidak boleh diapa-apain, itu untuk berhala misalnya. Itu tradisi yang buruk, yang harus dikritisi. Gitu. Tapi akhlak tidak. Kalau akhlak Allah akan kuatkan. Contohnya orang Arab itu akhlak menghormati tamunya, oh dahsyatnya luar biasa. Dan itu nampaknya di kita masih belum sampai segitu ya. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu memuliakan tamu. Makanya kemudian dikuatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang Arab kalau memuliakan tamu, oh, luar biasa. Saya pernah bersama istri saya ke rumah guru. Itu masing-masing kami diberi satu ayam utuh. Jadi saya dikasih 2. Ngelihatnya aja udah kenyang kan? Belum dimakan itu sudah kenyang. Jadi tamu itu disuguhi hidangan yang sangat luar biasa. Puas selesai baru untuk keluarganya. Kalau kita kan enggak. Udah kira-kira kalau kita begitu enggak? Enggak. Kita pasti udah disisiin dulu. Karena kalau mereka senang sekali tamu itu makan, nanti keberkahannya itu untuk keluarganya. Cuman tradisi bungkus di sana enggak ada. Kalau kita sebaliknya. Ya kan? Coba kalau seandainya, wah betulan nih, tolong dong bungkus. Nah itu yang enggak boleh. Nah tradisi bungkus tuh yang di sini. Itu tradisi baiknya kalau di kita nggak apa-apa. Jadi ngasih bungkusan ke tamu itu nggak ada masalah. Jadi masing-masing punya tradisi yang baik. Jadi akhlak. Yang kelima ada kompetensi ketahanan. Jadi nanti ketahanan terhadap perubahan. Kita harus siap dengan perubahan. Termasuk tadi perubahan disebut dengan, kalau dalam bahasa Inggrisnya David Arcad menyebutnya dengan moral transformation. Dulu aib sekarang ndak ada. Dulu ndak aib, sekarang aib juga ada. Dulu orang bicara jihad lantang itu, kayak Wahid Hashim, kayak Haji Ahmad Dahlan. Sekarang orang coba materinya jihad, apalagi mendiskusikan khilafah, baiat, itu bahaya, itu sensitif sekarang kita diskusikan itu. DKM-nya itu langsung dipanggil. Dulu tidak aib, sekarang yang bicara kayak gitu aib. Sebaliknya dulu aib, sekarang ndak aib, itu ada. Nah, kita harus punya ketahanan dan terakhir life skill ya. Ini ringkasannya kira-kira. Jadi harus ada keunggulan prestasi, ilmu dan wawasan, konsistensi identitas, kemudian akhlak, ketahanan, dan life skill. Nah, saya memulainya dari pilar utama yang dimiliki sifat para nabi. Para nabi itu punya sifat 4. Sifat utama para nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatamah. Nah inilah kompetensi yang harus kita didik pada diri kita dan anak-anak kita. Siddiq itu adalah membangun kredibilitas, amanah itu memiliki integritas, tabligh itu kemampuan berkomunikasi, dan fatanah adalah multiple intelligence, kecerdasan jamak. Bagaimana seseorang membangun kredibilitas adalah dengan kepercayaan. Kepercayaan kita kepada Allah itu tidak boleh lekang. Termasuk kepercayaan kepada diri kita sendiri. Saya mampu, itu harus dipupuk. Kalau orang merasa dia tidak mampu, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah.
Tidak ada orang yang tidak diberikan kelebihan. Bahkan sampai pun orang difabel, Allah berikan kelebihan. Dulu Al-Fakir Masya Allah, ketika diuji dengan para guru di Al-Azhar itu, guru-guru besar di zaman Al-Fakir itu banyak sekali yang mohon maaf itu tunanetra. Tapi luar biasa, orang kalau diuji Al-Quran oleh beliau-beliau ini takut. Kenapa? Hafalan Qurannya itu sangat luar biasa kuat. Para qari yang membaca di Idzaatul Quran di Mesir, itu yang hafalannya kuat rata-rata yang tidak bisa melihat. Mungkin Allah karena menjaga juga dari maksiat. Ada satu qari yang sangat luar biasa, disebut dengan Muhammad Shadiq Al-Minshawi. Mungkin Bapak dan Ibu kalau browsing ketemu itu. Al-Minshawi ini termasuk satu di antara orang yang tidak melalui tes, karena dikenal hafalannya kuat sekali. Ya. Dari 2011 beliau mengudara. Ada sebelumnya sudah. Itu mengudara lagi itu di 2011. Sampai 2020 itu beliau sholatnya itu di live kan. Mau sholat maghrib, isya, subuh, tarawih. Tidak pernah salah sama sekali. Tidak pernah salah sama sekali imam. Lalu pernah ada membaca satu ayat, Al-Fakir lupa ayatnya. Itu yang harusnya ra'ainahu, surat Yusuf. Yang para perempuan itu mengiris-ngiris tangannya. Itu kan harusnya dibaca ra'ainahu, akbarnahu. Ra'ainahu itu kan pendek. Beliau bacanya panjang. Ra'ainahu. Itu salahnya cuma itu saja. Itu luar biasa. Beli skor sebentar tidak disiarkan secara live. Masya Allah, hafalannya kuat. Imam Syafi'i itu pernah suatu hari di depan Imam Malik, beliau menulis tangannya. Jadi di tangannya beliau begini. Kalau Bapak kan ayah, Imam Syafi'i ini imam yang tumbuh dari keadaan yang kurang mampu. Sampai kertas pun beliau ibunya itu mencarikan kertas-kertas bekas dari tulang dan seterusnya. Itu habis. Tapi begitu dikatakan seperti itu, Imam Malik ngetes, kamu hafal? Oh kalau gitu coba berdiri. Kamu sampaikan ulang hadis yang aku ajarkan hari ini. Disampaikan tidak ada salahnya sama sekali. Dan itu berulang-ulang. Dan Imam Syafi'i adalah dikenal oleh masyarakat pada waktu itu masih muda. Termasuk imam yang hafalannya sangat-sangat kuat sekali. Yang termasuk Imam Harun Ar-Rasyid, khalifah dan imam. Harun Ar-Rasyid itu menghafalkan ya yang dia sekali dengar. Dia orang sekali dengar dia langsung hafal. Gitu. Kemudian dia punya budak laki-laki itu menghafal kalau 2 kali mendengar. Kemudian yang ketiga, dia punya budak perempuan bisa menghafal kalau 3 kali mendengar. Masya Allah. Nah suatu ketika Imam Harun Ar-Rasyid itu ingin ngetes para penyair. Para penyair itu kemudian dikatakan yang bisa membuat syair atau puisi yang belum pernah ada dan tidak bisa ditirukan orang lain, orisinil kata dia, saya akan kasih hadiah emas. Dia tulis di mana saya akan ganti dengan emas. Nah, lalu para penyair datang itu. Dia membacakan syair, kata ini benar karya kamu? Iya karya saya. Enggak. Ada orang lain yang tahu katanya. Saya tahu katanya. Karena tadi apa? Sekali mendengar dia hafal. Ini dibacakan. Tuh bisa. Dan bukan hanya saya. Ada orang lain yang tahu 2, karena sudah 2 kali baca, berarti asisten dia bisa mendengar. Bukan hanya itu juga, ada satu lagi. Jadi setiap penyair yang datang itu frustasi akhirnya. Tapi ada seorang ulama yang juga penyair yang bernama Al-Asma'i. Ini udah nggak bener nih. Ini penguasa udah main-main ini. Udah datang dia. Dia datang setelah berhari-hari memikirkan membuat syair yang tidak bisa dihafal karena sulit.
Makanya saya juga tidak memaksa menghafal, saya ada di bukunya itu. Syairnya susah sekali. Dan ketika susah sekali, Imam Harun al-Rasyid bertanya kepada asistennya, kamu hafal? Kan kaidahnya kalau udah 2 kali dibaca. Sementara dia belum membaca. Jadi Imam Harun al-Rasyid itu, Khalifah Harun al-Rasyid tidak bisa, maka asisten dia itu, budak laki-lakinya tidak bisa dan budak perempuannya tidak bisa. Lalu Imam Al-Asma'i mengatakan, wahai Khalifah, saya menulis bait-bait syair itu di atas batu katanya. Jadi ditulisnya di atas batu. Karena syairnya banyak, ditulis di atas batu, dibawakan oleh murid-muridnya Imam Asma'i. Hari itu Baitul Mal dikuras habis karena emasnya dihabiskan. Tapi nasihat yang disampaikan oleh Al-Asma'i menarik. Wahai Imam, wahai Khalifah, Anda dikaruniai kecerdasan, tapi kecerdasan Anda harusnya digunakan dengan yang baik. Ini kan berarti mendolimi para penyair itu. Ini padahal Harun al-Rasyid itu dikenal orang yang adil, tapi karena isengnya hari itu dia diingatkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Al-Asma'i. Nah, inilah pentingnya seseorang membangun kredibilitas. Dia percaya pada dirinya setelah percaya kepada Allah. Yang kedua, membangun integritas. Integritas itu tidak terbangun dalam waktu 1 hari. Rasulullah SAW dikenal Al-Amin, itu prosesnya panjang. Itu pun pada saat Rasulullah sudah dikenal sebagai Al-Amin, beliau mengaku sebagai Nabi, itu langsung dimusuhi. Kenapa? Karena orang baik itu tidak ada musuhnya. Tapi kalau orang sudah memperbaiki, musuhnya banyak. Coba Bapak dan Ibu di sini jadi orang baik, sholat tiap hari, puasa, bayar zakat, insya Allah tidak ada musuhnya. Tapi kalau sudah memperbaiki, mengingatkan orang, mulailah di situ musuhnya banyak. Ada yang tidak nyaman di situ. Jadi prinsipnya sederhana aja. Menjadi orang baik, insya Allah tidak ada musuhnya. Sholat aja tiap hari, puasa, bayar zakat, tidak ada musuhnya. Tapi kalau sudah mulai memperbaiki regulasi yang terjadi di masyarakat, itu akan ada musuhnya. Makanya ketika ada musuhnya itu, dia fondasi amanahnya sudah kuat, disitulah modalnya. Nabi Yusuf alaihissalam punya fondasi, jadi percaya. Makanya pada saat dia dimusuhi oleh musuh-musuh politiknya, dibela dia. Dan yang membelanya nggak tanggung-tanggung, itu para nabi, narapidana. Narapidana yang hidup di sekitar Nabi Yusuf, itu bahkan ketika masa tahanannya habis, tidak mau keluar. Karena Nabi Yusuf di penjara itu, dia mendidik mereka, membuat mereka percaya kepada Allah, membuat mereka tidak merasa menjadi sampah masyarakat, membuat mereka percaya diri kembali bisa menjadi orang normal, ya, melupakan masa lalu mereka dengan berbagai macam masalah. Makanya itu seharusnya yang terjadi di tempat pembinaan masyarakat di para nabi itu. Tapi kan tidak. Hari ini malah justru mereka menjadi tempat peredaran narkoba. Ada nggak kira-kira? Rusak. Na'udzubillahi min dzalik ya. Susah, masih panjang perjalanan kita. Jadi kalau hari ini kita punya standar ingin memperbaiki, jangan diukur umur kita, tidak sampai umur kita. Nah, yang ketiga, Rasulullah adalah dan juga para nabi itu punya communication skill, at-tabligh kalau bahasa sifat nabi itu. Rasulullah berkomunikasi dengan anak kecil yang menangis pada saat bulan Syawal, nangis dia. Anak-anak yang lain main ini nangis. Kenapa? Saya ingat ayah saya. Kenapa ayahnya? Saya sudah tidak punya ayah. Rasulullah langsung, mau enggak saya jadi ayah kamu dan Aisyah ini jadi ibu kamu? Senang. Berkomunikasi dengan orang yang sudah sangat tua bisa. Bahkan menggurui dia. Ada seorang perempuan tua dibilang sama Rasulullah, bahasa kita nenek, di surga nanti itu ndak ada nenek-nenek katanya. Nangis itu nenek-nenek katanya. Di surga ndak ada itu nenek-nenek nangis. Tapi sebentar, nanti orang yang masuk surga kembali muda. Maksudnya begitu. Di surga itu ndak ada nenek-nenek, kakek-kakek, orang jomblo juga ndak ada.
Bukan berarti orang jomblo dilarang masuk surga, enggak ada. Orang jomblo nanti di surga itu dijodohi. Gitu. Nenek-nenek kembali muda. Kakek-kakek kembali muda. Semuanya kita sama. Ya. Kalau tadi yang dibaca oleh Imam surat An-Nazi'at, di surat Abasa disebutkan apa? Fa idza ja'atis sakhah. Kalau tadi at-tammatul kubra. Kalau di surat Abasa as-sakhah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Panggilan ayah, kakek, nenek itu di dunia, di sana sudah tidak ada. Karena nanti orangnya sama. Saya sama ayah, sama anak, sama cucu atau sama buyut saya, ketika ketemu nggak kenal. Kenapa? Orang udah sama. Atau coba, itu terjadi di dunia, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ketika dibangkitkan turun, ketemu sama cucunya, cucu yang ke-12. Cucunya lebih tua dari dia. Kenal nggak? Itu di dunia aja nggak kenal, apalagi nanti di akhirat. Itu terjadi Ashabul Kahfi. Jadi panggilan di dunia itu sementara, termasuk casing kita ini sementara aja. Coba mohon maaf Bapak yang umurnya sudah 60-70 tahun. Casing yang 15 tahun di mana itu? Yang 20 tahun, 30 tahun yang dulu. Wah, dulu saya pernah six pack, sekarang one pack misalnya. Sudah lewat itu, nggak dipakai lagi. Nanti kita dibangkitkan. Nah, Rasulullah punya kemampuan skill berkomunikasi dengan semua orang. Makanya diperlukan kecerdasan. Nah, biar nanti waktunya ada, kita kalau ada dialog nanti ya. Mudah-mudahan nanti sebelum jam 6 saya bisa selesai. Di dunia itu interaksi hari ini, saya berbicara karena kompetensi hari ini ya. Ada manusia, kayak sekarang ini saya dengan Bapak dan Ibu berkomunikasinya manual. Dari dulu sampai sekarang itu tetap dipertahankan, itu komunikasi utama. Tapi sekarang tidak cukup. Saya ngebayangin di beberapa tempat sudah ada ya. Di Indonesia belum pernah saya lihat orang khutbah Jumat pakai slide. Mungkin dianggap aib ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Karena di Indonesia khutbah Jumatnya maksimal 15 menit kan. Kalau di negara Arab khutbah Jumat rata-rata 40 sampai 50 menit. Jadi harus ada digitalisasi. Apalagi kalau sekarang yang mengikuti kajian seperti ini, apalagi kemarin 2 tahun ya. Al-Fakir misalnya menggunakan media Zoom itu dari 2016. Jadi tidak tahu apa-apa, tinggal mantengin aja di depan laptop. Tapi setelah 2 tahun kemarin bayangkan, karena kita ingin mencoba berdiskusi dengan orang yang hidup di Amerika, di Eropa, di Australia, di Uni Emirat, di Mesir. Medianya sudah harus digital, tidak bisa tidak digital. Kita mau ke sana kan tidak boleh, ada COVID kan. Nah, itu yang disebut dengan digitalisasi. Saya mengajar hari ini libur kebetulan. Itu sudah materinya sudah terdistribusi kepada mereka. Mereka ngambil ke rumah saya? Enggak. Didistribusikan secara digital. Itu disebut digitalisasi. Nah, nanti saya menjelaskan yang nomor yang bawah itu dengan ini. Ya. Nanti Bapak cari sendiri. Saya mengambil data di 6 tahun ya, dari 2016 sampai 2001. Enggak kelihatan di situ ya. Nah, yang ini aja yang gede. Google itu 1 bulan, 1 detik, 1 menit maksudnya, itu ditanya lebih dari 4 juta pertanyaan. Dan bisa jawab. Kalau mau bukti sekarang Bapak yang punya HP coba tanya Google pasti dijawab. Tidak ada istilah saya tidak bisa jawab, itu tidak ada. Betul nggak? Zaman dulu orang kalau misalnya ngundang saya tanya, Ustadz minta dikirim profilnya. Sekarang jarang orang nanya begitu. Dia nanyanya ke Google. Misalnya ngundang saya mau ceramah. Ini Ustadz di mana? Ustadznya biodatanya apa? Itu orang yang dulu nanya. Sekarang hampir tidak ada orang nanya, Ustadz biodatanya tolong CV sedikit. Hampir nggak ada. Kenapa? Nanyanya ke Google. Dapat nggak? Dapat rata-rata. Nah, saya konsultan syariah. Kalau 1 hari ditanya 5 pertanyaan, itu hari ke-7 saya mundur itu. Karena udah bisa jawab. Nah, kalau Google 1 menit 60 detik itu ditanya sama 4 juta pertanyaan. Kenapa? Nah, ini tadi.
ada artificial intelligence. Jadi ada mesin dengan mesin terhubung. Luar biasa. Dan bahkan manusia itu belajarnya dari mesin. Ya tadi itu, manusia tanyanya sama Google. Kadang dia lebih pintar daripada dokternya. Mau periksa, dokternya dibantah. Lu kata ini nggak gitu kok dok. Ini yang dokter siapa, yang pasien siapa? Ya kan? Nah itu berarti pertanda kita harus punya kompetensi tambahan. Karena lihat kayak gini. Ini data-data saya sudah kirimkan ke Pak Muzamil, nanti silakan Bapak dan Ibu bisa DKM mengakses misalnya memberikan ke jamaah nanti yang data-data kayak begini. Penduduk hari ini bulan April ya 2022 jumlah penduduk dunia itu ada 7 miliar 7,93 miliar. Ya. Nah, dari 7 miliar itu 5 miliar itu punya handphone yang ada internetnya. Luar biasa itu. Kira-kira ini yang bisnis handphone untung enggak itu? Untung itu. Saya masih ingat ketika belajar di Mesir pertama kali. Itu untuk bertanya kabar orang tua. Ayah gimana kabarnya? Saya tulis hari ini. Itu paling cepat sampai 8 hari kemudian. Kira-kira dijawab langsung hari itu juga dikirim 8 hari berikutnya. Jadi untuk menunggu alhamdulillah baik, itu pertanyaannya butuh waktu berapa lama? 2 minggu, zaman dulu itu. Kalau mau telepon, enggak, saya harus puasa 1 bulan itu. Interlokal mahal sekali zaman itu ya. Interlokal antar kota, apalagi antar negara. Mahalnya minta ampun. Udahlah, enggak sanggup saya. Saya baru sanggup menelpon orang tua itu ketika era internet sudah bisa. Pakai internet dial up ya. Apa itu internet dial up? Internet menggunakan sambungan telepon. Itu pun catatannya satu, kalau ndak ada yang nelpon, begitu ada yang nelpon, teleponnya putus tuh internetnya. Saya pernah itu ketika mau nelpon, saya mau nelpon nih, jangan telepon semua ya. Saya itu orang-orang yang punya telepon, teman-teman saya waktu itu, jangan nelpon rumah saya, jangan nelpon rumah saya. Yang nelpon teman serumah dari telepon umum, putus jadinya. Sekarang kita siapa aja bisa megang internet di tangan kita, dan itu ada 5 miliar dari 7 miliar penduduk dunia. Nah itu sekedar itu aja datanya. Nah 5 miliar ini, ini penggunaannya. Nah ini saya. Penggunaannya itu untuk penggunaan sosial media itu 4 miliar. Ya masing-masing saya mengumpulkan data ini ada lebih dari 100 slide ya dari data We Are Social dan Hootsuite. April 2022 ya studinya dahsyat sekali. 1 hari rata-rata orang itu sudah sekarang ini angkanya di atas 6 jam. Bayangkan rata-rata orang ya, ada orang yang kurang dari situ, ada yang berlebihan sekali. Megang berinteraksi dengan internetnya dia itu sudah di atas 6 jam. Itu drastis naik. Tahun lalu enggak segitu. Berarti ketergantungan dengan internet itu dahsyat sekali, terutama setelah pandemi ini. Orang pesan makanan dengan internet, pesan tiket dengan internet. Ya, kalau menghubungi teman pasti lewat internet. Sekarang telepon yang tidak pakai telepon internet sudah hampir tidak ada. Saya itu sampai ditawari itu sama provider setiap ngisi pulsa 100 menit gratis nelpon. Dipakai nggak itu kira-kira? Mau nelpon pertama nelpon siapa, terus 100 menit itu ngapain itu berbusa-busa? Ya, zaman dulu penting iya. Sebelum ada internet itu, yang mahalnya kayak tadi itu. Tapi zaman sekarang, tanpa ada pulsa itu pun internet kita 100 menit juga tidak ada masalah. Nah, ini kedahsyatannya ya. Nah belum 58% itu digunakan untuk belanja online. Dan riset mengatakan, belanja online itu lebih tidak terasa. Maka hati-hati terutama ibu-ibu ya. Belanja online itu tidak terasa. Orang membayar dengan uang fisik itu terasa. Sama-sama misalnya mengeluarkan uang 100.000 fisik kelihatan gede, tapi kalau jempol yang digerakkan nggak terasa itu.
Makanya, tapi ada positifnya. Ini berita positifnya. Itu kenapa angka zakat, infak, sedekah itu 2 tahun tetap tinggi. Itu Charity Index. Indonesia itu di dunia nomor 1 kedermawanannya. Hari ini ya, di 2 tahun belakangan ini. Ini datanya Puskes di Basnas itu menyebutkan. Kenapa? Itu yang sedekah, rata-rata orang sedekah itu rata-rata orang anak-anak remaja dan anak-anak muda. Itu banyak sekali sedekahnya. Dan melalui online tadi itu dia. Ngeklik nggak terasa itu. 10.000, ya, 5.000, 20.000. Jadi indeks menjadi kedermawanannya itu naik. Ya, itu berita positifnya. Tapi berita negatifnya ini 58%. Ya. Itu menggunakan untuk spend online, jadi belanja. Awalnya Al-Fakir dulu itu anti sekali, tapi sekarang tidak bisa dihindari. Beli buku, saya beli buku, pesan peralatan, ini semuanya nih, beli ini di depan semua itu. Al-Fakir beli lampu untuk lighting supaya siarannya bagus ya, beli ada mikrofon, ini semua, itu semuanya belinya dari online. Bayangkan. Kalau kita harus beli ke sana, waktunya kita akan habis. Beli online tinggal klik, bahkan hari ini sampai. Mau beli minyak wangi, mau beli apa saja kebutuhan itu melalui di situ. Tapi ini, Bapak dan Ibu, lihat. Getting information of the internet, membaca informasi, mendapat informasi dari internet is like taking a drink from a fire hydrant. Mulut kita kayak di depan hidran itu. Tersedak kita. Kita perlu untuk menyaring. Tidak semua yang dari internet itu harus pertama kita baca, apalagi sampai dipercayai. Nah ini sisanya saya tidak akan presentasikan. Saya masuk apa yang dilakukan, ini sekedar gambaran. Dulu ada Nokia, Al-Fakir punya 3310 itu tahunan. Bapak di sini ada yang punya Nokia 3310? Ada kan? Nah, itu HP sejuta umat, itu tahunan. Tapi hari ini orang punya HP, jangankan 2 tahun, 2 bulan itu sudah ketinggalan zaman. Terus gitu. Nah ini berarti disebut dengan perubahan yang sangat luar biasa. Nah ini dia. Saya akan tutup dengan slide ini. Penjelasannya nanti mudah-mudahan bisa. Yang harus kita siapkan adalah pertama pendidikan akidah, akhlak, basis identitas, keluarga, ukhuwah kita. Anak-anak kita itu harus akrab mereka. Jangan sampai musuhan, sampai tua. Pesan dan amanah orang tua itu anak-anak saudara dengan saudaranya itu harus berukhuwah. Terus harus punya learning habit, suka belajar. Dan punya kemandirian, baik ekonomi atau kemandirian dalam bersikap. Jadi kurangi sedikit-sedikit itu kemudian kita harus didik anak kita. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kita harus sering begitu. Bahkan kalau kita misalnya sampai kitanya menanyakan hari ini kita mau makan apa, anak kita tanya. Kita mau pergi kemana, anak kita tanya dulu. Kita biasakan diskusi dengan anak kita supaya dia yang mengambil sikap. Kita tetap nanti menjadi pemegang kebijakannya, tapi latih anak kita supaya dia itu yang mandiri dari sejak kecil. Sehingga apa-apa dia bisa mandiri. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mulai 7 tahun tuh anak kamu suruh sholat. Kalau 10 tahun tidak mau pukul dia. Di usia 7 tahun itu usia warning, pisahkan tempat tidur. Dari orang tua dia kalau bisa sudah punya kamar sendiri. Kalau tidak punya kamar sendiri minimal tidurnya tidak bareng orang tuanya. Kemudian yang kedua juga jangan tidur satu selimut. Ya, untuk sebagai antisipasi penyelewengan di masa yang akan datang. Apalagi dia anak laki-laki dengan anak perempuan. Bahkan kalaupun sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, bedakan selimutnya. Itu kan artinya pendidikan untuk jangka panjang yang sangat luar biasa. Nah ini saya sekilas saja. Ayatnya, referensinya, surat Ibrahim ayat 35. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadal balada amina, negeri yang aman itu tidak ada krisis, tidak ada kekacauan ya. Tapi di sini wajnubni wa baniya anak budal asnam, keamanan ekonomi. Mau nyekolahkan anak dapat kerja, tanya dulu di tempat kerja kamu, di tempat sekolah kamu itu akidah kamu bahaya nggak? Nah itu nomor 1 ya.
Kemudian yang kedua, sibghah. Tadi itu, identitas. Pernah ada seorang laki-laki di zaman Umar, itu jalannya agak lenggak-lenggok. Ditanya sama Umar, kamu sakit? Enggak, dipukul langsung itu. Laki-laki kalau jalan tegak gitu. Laki-laki jalannya begini-gini. Ditanya sama Umar, kamu sakit? Enggak, dipukul langsung dia kayak tongkat. Jadi kalau anak kita dari kecil itu jalannya lenggak-lenggok dan dia laki-laki, ya jangan dipukul. Cuma ingat, laki-laki itu harus tegak. Gitu. Hati-hati, itu penyakit menular itu. Saya serius ini Bapak. Tapi saya nggak mungkin mengatakan itu dengan bahasa vulgar. Fahamlah Bapak dan Ibu. Itu penyakit yang sangat menular sekali. Jangan pernah ngasih panggung orang-orang seperti itu. Orang seperti itu harus diobati, harus diluruskan. Ustadz, saya tobat, sudah pakai jilbab sekarang. Oh enggak, tobatnya kamu harus balik lagi jadi orang yang sesuai dengan fitrahnya. Tobat pakai jilbab, enggak ada itu tobat pakai jilbab. Kecuali dia perempuan asli, itu fitrahnya. Itu ya. Ya, yang berikutnya ilmu. Harus menuntut ilmu dekat dengan para ulama. Nah, ini kemandirian itu ada di hadis Abu Umamah. Saya minta nambah sedikit lagi. Abu Umamah itu bengong di depan Masjid Nabawi itu 3 hari. Hari pertama dibiarin Rasul, hari kedua diamat, hari ketiga didekati Rasul. Kenapa? Ternyata terlilit hutang. Kemudian diajari, awala adulluka. Mau nggak saya kasih tahu? Kamu baca doa ini pagi sama petang akan bukan hutangnya lunas, hutang harus dibayar. Jadi perasaan terlilit hutang itu mengganggu. Baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Baca pagi hari, baca petang hari. Itu adalah melepaskan diri dari ketidakberdayaan. Gitu. Orang kalau sedih mikirin itu, emang masalah itu selesai kalau dipikirin? Udah nyantai aja, kayak gelas ini. Kalau dari awal saya ngomong saya pegang terus pegel saya, ya kadang dipegang, kadang ditaruh. Masalah itu begitu. Gitu. Nggak boleh juga kita cuek. Ya kita harus ada kalanya diangkat. Nah ini juga keluarga kita. Kenapa ada kata-kata waja'alna lil muttaqina imama, bukan waja'alna imamal muttaqin? Karena itu setelah frasa struktur bahasanya waja'alna imamal muttaqin itu juga benar. Tapi kenapa lil muttaqin? Orang baiknya dulu ada. Maka yang jadi pemimpin nanti adalah yang terbaik di antara orang baik. Jadi ini menyediakan orang baik. Kalau ada orang baik segera menikah, jangan ditunda-tunda. Gitu. Kalau ada orang baik datang melamar anak kita, langsung nikahkan. Ya ditanya dulu dengan jelas dia siapa asal usulnya, tapi jangan terlalu banyak pertanyaan. Kamu kerja di mana? Nanti kalau kamu nikahin anak saya, kamu kasih makan apa? Ya balik anak bapak biasa makan apa? Makan nasi, kasih saya makan nasi. Kenapa kayak ditanya begitu? Sekarang kan zamannya standarnya begitu, materialistis. Iya. Kamu masih kuliah? Ya baru selesai. Sudah kerja? Kerjaan banyak, duitnya nggak ada Pak. Loh kamu mau kasih makan apa anak saya? Ya balik aja, anak bapak biasa makan apa? Itu yang saya kasih. Gitu aja. Standarnya orang baik ya. Dan ini pendidikan yang penting. Nabi Yusuf, bayangkan. Nabi Yusuf itu yang menghargai orang tuanya. Saya ingin ayat ini menjadi ayat terakhir aja ya. Nanti yang lain silahkan Bapak dan Ibu baca. Saya membayangkan Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Muda. Pada saat rapat kabinet, singgasananya dia itu, dia kosongkan. Ayahnya dipanggil, ayah duduk di sini. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, di situ. Wa kharru lahu sujada, dan saudara-saudaranya itu sujud ketika ayahnya di sini. Ayahnya pun turun dari singgasana sujud sama dia. Kenapa Nabi Yusuf menghormati ayahnya? Tapi hari ini ada orang-orang yang dia diangkat kemudian malu mengenalkan ayahnya sama anak buahnya. Ada nggak itu kira-kira? Oh, orang tua itu adalah karomah. Kalau ada orang itu uququl walidain, itu blingsatan hidupnya. Makanya Yusuf itu luar biasa. Nabi Yusuf dia angkat itu. Kalau bahasa saya, itu di kursi dia di depan menteri-menteri itu dia kasih tahu ini ayah saya. Ini bibi saya, bibinya itu ibunya, karena ibunya meninggal ya. Pada saat melahirkan adiknya,
ibu Nabi Yusuf kandungnya meninggal. Dia diasuh oleh bibinya. Bibinya itu sama ibunya kakak beradik. Dulu masih boleh menikahi perempuan bersaudara, sekarang tidak boleh. Nah itu diangkat dan saudara-saudaranya dikatakan di sini ayatnya apa? Di situ. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Ayah ini mimpi jadi kenyataan. Allah berbuat baik kepadaku yang mengeluarkanku dari penjara. Dia tidak mengatakan yang mengeluarkanku dari sumur karena pelaku-pelakunya ada di depannya. Karena mulutnya itu nggak mau menyakiti. Dia betul-betul sudah memaafkan. Kalau kita kan udah maafin orang di mana-mana disindir mulu, diungkit-ungkit mulu. Itu nggak ridho dia. Kesalahan kita kadang kan diungkit-ungkit. Apalagi istri sama suami itu saling mengungkit biasanya. Kesalahan entah tahun kapan diungkit lagi. Nabi Yusuf tidak. Karena Nabi Yusuf kalau dia datang pada saat saudaranya datang, nggak kenal dia, minta bantuan. Oh enak aja minta bantuan. Ente dulu nyemplungin saya ke sumur. Pengawal, siapin 10 sumur, cemplungin mereka satu-satu. Gitu kan? Tapi Nabi Yusuf tidak. Pertanda ini adalah bagaimana seseorang punya kelapangan hati memaafkan. Saya kira itu saja dulu karena waktu yang sudah terbatas. Ingin saya closing dengan sebuah statement bahwa kompetensi yang paling utama dibutuhkan hari ini adalah kompetensi akidah dan akhlak. Kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi skill. Tadi ada 6 yang saya sebutkan. Skill itu adalah bagaimana menyiapkan anak kita, termasuk diri kita dengan perubahan. Bukan kita berubah, tapi siap dengan perubahan. Termasuk sekarang ini transisi, banyak mahasiswa saya tidak siap perubahan. Ya. Jadi dari tadi kita cara ngajar berinteraksi tidak ketemu kayak begini, itu sulit perubahan. Sekarang keenakan begitu, dibalikin lagi juga susah sekarang. Ya. Keenakan begitu dibalikin lagi susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keistiqomahan kita. Aku qauli hada, itu saja saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, waduh alhamdulillah terima kasih sekali, kompetensinya banyak yang harus ditanya. Mungkin pada bapak-bapak dan ibu-ibu, ini karena hari libur ya, jadi tadi sudah bicara sama rekan saya juga bahwa karena ini hari libur kita daripada tidak beberapa apa, mungkin saya kasih pertanyaan 2-3 pertanyaan ya Pak ya. Nah mudah-mudahan yang nggak jelas nih, silakan. Siapa yang mau nanya? Mana? Oh ya sebentar, barakallah. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ayat tentang Al-Quran dengan hubungannya dengan SDM. Di dalam surat ini Al-Quran Allah telah jelaskan tadi sudah singgung Pak Kiai di surat Al-Muluk ayat 2 dan surat Al-Kahfi ayat 7 itu ahsanu amalah. Yang saya tanyakan ini di situ kan dijelaskan yang terbaik daripada perbuatannya. Yang terbaik itu seperti apa? Apakah cukup dengan ikhlas mencari idol atau ada kriteria yang lain? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, mungkin nanti. Ya. Yang terbaik itu terbaik dari perbuatan kita. Contohnya, kenapa di dalam Al-Quran wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ihsana itu lebih baik. Ada juga ayat lain husna. Ya. Hasan, husna, dan ada ihsan. Padahal untuk menyamai perbuatan baik orang tua aja kita nggak bisa. Kenapa Al-Quran lebih baik lagi? Itu semangatnya. Jadi kalau berbuat baik kepada orang tua gitu setengah-setengah itu yang dikritik, apalagi enggak. Ya rata-rata Al-Fakir kadang ngaca, Masya Allah, dalam kondisi kita lelah, capek, terbatas. Harus kita paksain, kenapa? Untuk orang tua. Kalau yang untuk orang lain mungkin bisa jadi kita mohon maaf. Kalau orang tua tidak. Karena ihsana tadi itu terbaik. Dan hasilnya yang tadi belum saya presentasikan ya. Kemajuan teknologi itu bisa kita gunakan untuk ibadah. Ada eko masjid istilahnya sekarang yang dibangun. Jadi ada istilah konsep eko masjid. Masjid yang nyaman,
untuk manusianya dan lingkungan. Ya, konsep ekomasjid. Makanya di dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah. Itu bukan berarti memakmurkan fisik masjidnya. Justru yang diutamakan adalah memakmurkan orang-orang yang datang ke masjidnya. Tapi dimaksudkan adalah kemakmuran spiritual dulu ya. Kalau disalahpahami, belum makmur Ustaz? Nah, apa dulu? Kemakmuran spiritual. Jadi kalau orang datang ke masjid nyaman, tentram, nah itulah yang utama sebenarnya. Pulang itu ada yang dibawa. Ya. Syukur-syukur nanti ada kemakmuran fisiknya, taraf hidupnya yang tadinya dia punya income di angka 3, 4 naik jadi 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang tadinya itu pakai angka-angka itu standar yang dibolehkan, tapi yang tidak boleh adalah kita fokus di sana. Nanti ada aplikasi orang berzakat itu mudah, ya. Kenapa ada bahasan fikih air? Ya, air itu didaur ulang padahal itu air mustakmal. Kalau secara hukum Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak boleh kan. Tapi kalau kita ke hotel, air yang kita pakai berwudu itu air mustakmal. Karena air di hotel itu harus dibuat struktur, didaur ulang lagi. Ya. Kenapa dibolehkan? Dengan kemajuan teknologi. Tapi ada tulisannya tidak boleh diminum. Pernah nggak kalau kita ke hotel? Karena itu air daur ulang yang khusus digunakan untuk bersuci. Kalau kita pakai fikihnya fikih Imam Syafi'i ansih, enggak sah sholat kita. Itu air kotor kan, air bekas mandi kita, air macam-macam, tapi didaur ulang dengan sebuah proses penelitian. Jadi ahsanu amala itu semua termasuk menggunakan teknologi. Ibadah dan haji sekarang, luar biasa. Itu jumroh itu sekarang bertingkat, mudah. Loh kalau semuanya harus satu, nggak bisa sekali orang haji 3 juta. Orang haji sekali 3 juta aja antrinya 10 tahun. Al-Fakir daftar kalau nggak salah 2015-2016. Disuruh berangkatnya 2035 itu sebelum ada corona. Udah aki-aki. Sekarang masih laki-laki itu nanti aki-aki berangkatnya. Iya, kasihan. Kadang ada orang, kenapa nggak dari dulu? Emang mudah, daftarnya 25 juta, itu pun dikasih orang tua kan. Jadi perkembangan itu harus termasuk juga kemajuan teknologi. Di transaksi ekonomi itu juga dengan ilmu. Ahsanu amalah semuanya. Ya, apakah termasuk ikhlas? Iya, itu ahsan. Apakah termasuk misalnya, mohon maaf, kemarin terjadi ya. Orang mau nerima zakat saya, antri di depan rumah saya. Sebaiknya jangan, karena pertama panas, yang kedua kalau berjubel masih corona, kemudian harga diri mereka, makanya khudz, diambil sama amil, ya, lalu distribusikan. Jadi bisa jadi nanti antara muzaki dan orang penerima manfaat sholat di masjid mereka satu soft, menjaga keikhlasan. Jangan sampai kemudian, oh ini yang kemarin nerima zakat saya ya, dia menganggap remeh itu orang. Makanya qaulun ma'rufun wa maghfirat, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yasba'uha ada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasba'uha ada. Jadi ada terbaik itu dari semua sisi, termasuk aspek pelaksanaan dan keikhlasan. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustaz, ini kasih kesempatan lagi. Ada yang lain, ada pertanyaan? Ada? Oh ada. Ibu-ibu, kesempatan ibu-ibu. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ada Bu? Hah? Nggak ada, oke. Kalau gitu saya silakan ke rekan saya nih karena ada pertanyaan. Terakhir Pak Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kompetensi tentu ada yang soft skill dan yang hard skill Pak Ustadz. Ya. Nah ini terkait yang soft skill ini yang banyak justru kita harusnya kan kalau ngelihat tadi paparan harusnya orang Islam itu menjadi orang-orang yang paling unggul. Kita punya kompetensi mestinya dari awal udah diajari oleh agama. Tapi faktanya sekian ratus tahun sampai dengan hari ini umat Islam kan menjadi konsumen Pak Ustadz. Nggak pernah jadi orang unggul. Unggul di dalam menggunakan hasil teknologi orang lain. Secara ekonomi ya jelas kita harus kita akui kita kalah dari yang lain. Secara teknologi juga begitu. Nah kira-kira ini bagaimana Pak Ustadz kita untuk
bisa sebetulnya menerapkan ajaran-ajaran agama kita di dalam kita tadi meningkatkan kompetensi kita sehingga muslim menjadi orang yang unggul. Saya inginnya yang soft skillnya aja dulu Pak Ustadz, misalnya tentang budayanya. Salah satunya kan kita itu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kan gitu Pak Ustadz. Kalau orang Jepang langsung mempraktekkan kan Pak Ustadz dengan Kaizen. Dia selalu memperbaiki terus dari hari ke hari kualitas hidupnya. Nah, bagaimana kira-kira ini Pak Ustadz menerapkan itu ajaran dalam kehidupan nyata kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kenyataannya begitu. Tapi di masa-masa lalu kita pernah juga menjadi imam peradaban. Jadi itu termasuk tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada peradaban pernah dipimpin orang kulit putih, orang kulit hitam. Fir'aun itu, mohon maaf, itu orang kulit hitam. Memimpin peradaban di Mesir kuno. Jadi pernah peradaban itu dipimpin orang kulit kuning, kulit putih. Itu perputaran. Yang pertama kita biasa aja menyikapi itu. Yang kedua kita harus bangkit. Dan ini betul tradisi dan budaya. Kita lihat budaya kita aja di dalam menyebutkan sesuatu itu memang nggak tahu ya penyebabnya apa. Itu para budayawan berdiskusi tapi solusinya belum ada. Kita janjian sama orang itu seringnya nyebutnya lampu merah. Lampu hijau enggak disebut. Karena kalau janjian lampu hijau ketabrak, lampu merah pas berhenti kan. Padahal situ hasilnya lampu merah, kuning, hijau kan disebut tiga-tiganya. Gitu. Kita kalau misalnya pada saat kurban itu yang disebut ekornya. Al-Ittihad ini kurbannya ada berapa ekor sapi. Padahal yang disembelih kepalanya bukan ekornya. Betul kan? Yang disembelih ekornya apa kepalanya? Itu. Padahal orang Amerika itu nyebutnya ada berapa ekor sapi. Dari kopit kan. Kapitalisme itu dari kopit. Kopit itu adalah artinya kepala. Gitu. Harusnya ente punya berapa kepala kambing, punya berapa kepala sapi. Kalau di kita enggak. Berapa ekor sapi, berapa kepalanya. Ekornya. Padahal yang disembelih kepalanya. Bahkan sampai hal-hal yang negatif itu juga secara kebudayaan begitu, mohon maaf. Dunia-dunia mistik kita itu juga tidak beradab. Kalau di barat, itu tidak ada namanya vampir itu, mohon maaf ya, tidak bermartabat. Dia selalu pakai jas rapi. Itu vampir itu. Di Cina juga demikian itu, bangsawan dia. Kalau di Indonesia, itu hantu-hantunya gak bermartabat, mohon maaf ya. Tuyul itu pakai pempes aja misalnya. Sundel bolong pakaiannya juga bolong compang-camping. Suster ngesot juga begitu. Jadi tidak ada yang namanya di Indonesia itu, ini dari yang nggak bener aja begitu. Penggambaran hantu itu keren berdasi itu nggak ada di Indonesia. Malah aneh ya kalau ada hantu berdasi kalau di Indonesia. Padahal kalau di Eropa berdasi jadi vampir. Ya. Itu dari mindset budaya. Termasuk ini kenyataan yang Al-Fakir beberapa kali ke Istanbul. Terakhir itu ditemani ada turis yang bertahan. Ya. Saya tanya, kok Anda bertahan? Karena satu-satunya turis yang tidak dipengaruhi COVID itu turis dari Indonesia. Indonesia, Malaysia. Terutama Indonesia. Negara lain stop, Indonesia itu sepanjang tahun ke Turki. Dan dia tanya, turis yang paling kamu suka? Saya suka Indonesia. Kenapa? Enggak terlalu berat jadi turis Indonesia. Cukup kasih mereka selfie-selfie aja waktu yang cukup panjang itu. Suka itu. Kalau turis Amerika, turis Eropa, berat. Kenapa? Sebelum ke tempat wisata mereka baca. Sehingga turis guide-nya itu harus lebih pintar dari mereka. Karena kan ditanya ini, ditanya ini, ditanya ini. Ya. Kalau turis Jepang, turis Korea, janjian jam 9, 9 kurang 5 mereka udah kumpul semua. Disiplin mereka. Gitu. Berat. Itu turis Indonesia, santai aja. Baca dikit aja. Karena mereka nggak penting, yang penting foto-fotonya. Ada habitnya Pak. Kita habit membacanya itu dikenal begitu sampai orang lain tuh kenal kita. Tuh, kita membacanya itu kurang. Sampai misalnya ketika saya ditanya sama orang, ini menurut ulama ini begini-begini dalil ini. Oh Ustaz, boleh apa enggak terakhirnya? Enggak sabar mereka itu. Itu klien dalam konsultasi syariah saya itu rata-rata begitu. Ingin langsung hasil akhirnya, boleh enggak Ustaz? Gitu aja. Makanya juga meringankan, cuman saya kan nggak nyaman itu, ini bener nggak kan harus belajar dulu, gitu. Jadi kurang baca, investasi membaca kita kurang. Dulu
saya difasilitasi guru-guru saya. Itu terbuka, di rumahnya ada perpustakaan. Itu almarhum Dr. Rafat itu berjasa sekali. Saya hampir setiap saat saya ke rumah beliau itu, tidak jauh dari rumah saya, seorang guru besar ya di Al-Azhar itu, rumahnya terbuka, memang khusus untuk perpustakaannya itu. Dia dibuka dari jam 7 pagi, nanti ditutup maghrib, menjelang maghrib lah. Saya masuk jam 8, itu nanti keluar siang untuk makan, kadang sore, kadang dikasih teh. Itu terbiasa rame, sekarang kayak begitu hampir nggak ada. Orang sekarang mau beli buku, susah, mengatakan mahal. Tapi dia bisa beli baju online, dia beli makanan kulineran macam-macam. Kalau untuk beli buku mahal. Baca buku, Ustadz aja yang baca, nanti ceritain isinya kayak apa Ustadz. Gitu sekarang. Jadi habitnya kita, budayanya kita bukan budaya pembelajar. Tapi para ulama dulu, sampai itu Imam Suyuti itu lahirnya di perpustakaan ayahnya. Makanya Imam Suyuti dikenal dengan Ibnul Qutub. Kenapa? Itu pada saat ayahnya sedang belajar, ibunya bantu, kemudian kontraksi lahir di situ. Makanya disebut Ibnul Qutub. Dia lahirnya di perpustakaan ayahnya. Memang ada yang keterlaluan juga. Imam Jahid itu matinya perpustakaannya rubuh, mati dia di situ. Dan kita, kebiasaan kita itulah nanti yang akan sampai di bawah kita mati. Gitu. Ya memang naudzubillah, jangan sampai kita mati kerubuhan buku, jangan sampai. Tapi itu kebudayaan kita harus sadar bahwa habit ini kalau kita lanjutkan, kita akan selalu menjadi bangsa yang konsumtif. Meniru, ribut, tapi bukan sebagai bangsa pelaku. Karena kita bukan bangsa pembelajar. Padahal hadis mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi, apa? Faridoh. Faridoh itu bentuk superlatif dari fardun. Sangat wajib, tidak boleh tidak. Kalau kita tidak menuntut ilmu itu berdosa. Makanya Imam Hasan Al-Basri menyampaikan pesan Abu Darda. Ini bukan hadis ya, Abu Darda yang mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang alim. Itu kita nggak boleh. Saya jangan jadi alim. Nggak boleh. Saya harus jadi orang alim. Kalau nggak bisa muta'allim, belajar. Nggak bisa mendengar, sekalipun merem nggak apa-apa, tapi mendengarkan. Makanya yang di pojok-pojok merem itu mendengarkan sebenarnya itu. Au muhibban, muhibban itu suka, dia mensupport, saya nggak bisa datang, tapi dia mendukung. Tapi jangan jadi yang kelima, yang nyinyir, yang mengganggu, yang nggak suka sama ulama. Jangan jadi yang kelima, akan jadi binasa. Makanya struktur soft skill tadi itu sederhana aja Pak. Sejauh mana kita ngukur anak-anak kita suka baca atau tidak. Saya suka baca atau tidak. Itu adalah awal. Nanti setelah itu habit berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang suka dengan ilmu, dekat dengan para ulama. Itu saja saya kira. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk memotivasi. Kompetensi kita bisa membawa kita bersaing di dunia dan tentunya meraih kebahagiaan kita nanti di akhirat. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa, kita baca suratul Fatihah untuk hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang mendahului kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna man yanfa'una. Allahumma barik lana fi 'ulumina wa a'malina, barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi arzaqina wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ijma'na fid dunya wal akhirah kama jama'tana fi hadzal majlis. Wajma'na fi tahta ridhaka fil jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan baca tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.